Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya coba simulasikan langkah-langkah penggunaan OJS 2 dalam pengelolaan jurnal sebagaimana pelatihan yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang saya coba bikinkan tutorialnya menggunakan video yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam sirkulasi OJS dari awal masuknya artikel sampai ke tahap publikasi. Baik. Oke, Bapak Ibu, pertama kita hari ini berstatus sebagai autor dulu ya. Jadi kita juga perlu mengenal, juga perlu memberikan pengetahuan kepada calon penulis bagaimana tutorial untuk submit artikel ke dalam sebuah jurnal. Nah, ini saya ambil contoh di jurnal yang saya kelola. Di sini saya berstatus sebagai autor ya sementara. Jadi ini sebagai autor. Nah, langkah yang pertama pastinya sudah ada artikel yang sudah disiapkan oleh seorang calon penulis. Artikel ini akan disubmit ke jurnal. Namun, saran saya, para penulis ini diharapkan dalam pengelolaan jurnal, dalam penulisan jurnal ini, ketika ingin submit ke sebuah jurnal, saya sarankan kepada calon penulis untuk memperhatikan terlebih dahulu author guidelines atau pedoman dari seorang penulis. Apa yang diminta oleh editor di jurnal yang mereka kelola, maka harapannya silakan dipenuhi, terutama pada aspek template. Jadi kalau misalnya di jurnal Al-Ta'rif yang saya kelola ini template-nya menggunakan yang seperti ini misalnya. Ini ada template, nah ini ada template-nya. Nah, misalnya template-nya yang seperti ini, maka Bapak Ibu semua calon penulis diharapkan menyesuaikan dengan template yang telah diterapkan oleh jurnal tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu, kan ada beberapa penulis yang mungkin tidak paham tentang template, jadi langsung masuk saja sesuai dengan apa yang telah mereka susun, masuk. Nah, maka ketika artikelnya sudah masuk, maka itu langsung kita proses misalnya. Ya, tergantung kalau misalnya jurnalnya biasanya baru berdiri kan susah nyari artikel ya. Jadi artikel yang masuk itu ya proses aja lah dulu, nggak apa-apa, nggak sesuai template, yang penting ada artikel yang masuk. Tapi kalau sudah artikelnya, kalau jurnalnya sudah Sinta yang tinggi, Sinta 3 atau Sinta 2, saya kira yang submit sudah banyak, maka kita bisa menyeleksi. Oke, sekarang kita sebagai penulis, tadi yang pertama saran saya penulis minimal template-nya sudah sesuai dengan jurnal yang diminta. Nah, sekarang langkah pertama ketika ingin memasukkan artikel ke dalam jurnal, yang pertama klik New Submission. Nah, ini klik New Submission. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak belepotan karena basicnya saya bukan bahasa Inggris. Nah, ini. Kemudian comment for the editor ini boleh Bapak Ibu menggunakan pengantar, misalnya tim editor yang saya hormati, misalnya berikut kami kirimkan artikel hasil penelitian kami misalnya, mudah-mudahan dapat diterima dan dilanjutkan sampai ke tahap publikasi. Terima kasih. Salam hormat misalnya, best regard misalnya. Tim penulis. Kita klik save and continue. Kalau kosong juga boleh, nggak masalah.
Nah, di sini ada klik upload submission file, artinya silakan artikel yang sudah Bapak Ibu tulis itu di-upload di sini. Kita klik browse. Nah, kita klik di mana Bapak Ibu menyimpan artikelnya. Kalau saya artikelnya saya simpan di sini, saya karena ini sudah saya siapkan. Nah, ini di praktek. Nah, ini misalnya artikelnya ini, saya klik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa klik upload ya. Tulisan upload yang ada di sebelah kanan dari file yang mau diupload ini. Ini biasanya banyak penulis yang lupa mengklik upload karena sudah muncul tulisan artikel doc, itu langsung klik save and continue padahal artikelnya belum terupload. Maka jangan lupa para calon penulis harus mengklik upload terlebih dahulu. Kita klik. Nah, kalau sudah ada muncul yang seperti ini, file name, original file name, file size, date uploaded. Nah, ini artinya artikel tersebut sudah terupload. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu harus ada muncul yang seperti ini. Kalau sudah ada muncul seperti ini, berarti artikelnya sudah diupload. Baru silakan klik save and continue. Nah, di sini Bapak Ibu, data penulis yang ada di dalam artikel harus dimuat di dalam sini. Misalnya saya coba klik artikelnya dulu. Nah, ini artikelnya. Bapak Ibu bisa melihat di artikel ini ada 2 penulis. Nah, maka di dalam metadata yang ada di sini, ini juga harus sesuai dengan jumlah penulis tersebut. Nah, ini misalnya penulis pertama, oke. Minimal Bapak Ibu afiliasinya harus diisi. Dan saran saya afiliasi ini harus lengkap ya. Maksud saya tidak disingkat-singkat, kalau IAIN ya Institut Agama Islam misalnya. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Nah, yang lainnya boleh silakan. Kalau menurut saya, saran saya dilengkapi, itu lebih bagus. Nah, ini kan baru ada 1 penulis ya Bapak Ibu yang muncul. Nah, sedangkan di dalam artikelnya ini tadi ada jumlah 2 orang penulisnya nih. Ada Mas David sama Mas Ahmad Ramadan. Nah, bagaimana cara menambahkan penulisnya supaya penulis yang ada di metadata ini juga jumlahnya sama dengan di artikel 2 orang? Maka klik add author. Nah, maka muncul nanti yang seperti ini yang kosong. Maka tinggal ditulis saja nama penulis kedua, misalnya Ahmad Ramadan. Tulis Ahmad Ramadan. Ini tanda bintang yang seperti ini artinya wajib diisi ya Bapak Ibu. Kalau tanda bintang ini tidak diisi, maka otomatis dia tidak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Ini wajib diisi dulu. Nah, emailnya misalnya saya cari mudahnya aja deh. gmail.com. Terus ini tadi afiliasinya saya copy aja deh sampai sini. Nah, ini 2-nya dihapus. URL ini bisa kalian isi, bisa Bapak Ibu isi menggunakan Google Scholar-nya atau Scopus ID, link Scopusnya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah menulis atau punya database dari publikasi yang pernah diterbitkan. Terus country-nya ya dari mana? Indonesia misalnya. Nah, ini kalau misalnya jumlah penulisnya lebih dari 2, 3, 4 ya tinggal klik add author dan diisi datanya. Terus ini ada principal kontak, ini artinya kontak utama yang akan dihubungi oleh tim editor. Maka yang mana? Ya tergantung. Kalau dari kedua penulis ini si Ahmad Ramadan, maka yang ini ya dipindah ke sini. Tinggal diklik aja yang bulatnya ini. Nah, tapi karena di sini si David yang menjadi kontak utama dari para editor, maka tinggal diklik. Nah, gitu. Terus sekarang title, ini title artikelnya. Kita copy saja. Nanti diperhatikan ya Bapak Ibu, kalau jurnalnya menerapkan kapitalis S word misalnya, yang misalnya hanya
awal katanya saja yang pakai kapital, ya berarti ini dirubah dulu. Kalau ini kan kapital semua, misalnya jurnalnya menggunakan kapital semua, ya maka munculkan di sini kapital semua. Artinya Bapak Ibu sebelum submit artikel ke dalam jurnal itu harus memahami terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh atau apa yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Sama abstrak juga, kalau abstraknya ini kalau di jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang muncul di metadata, ya maka copy yang Indonesia. Kalau mereka mintanya bahasa Inggris, maka copy yang bahasa Inggris. Nah, kebetulan di jurnal yang saya kelola ini menggunakan bahasa Inggris, ya maka yang bahasa Inggrisnya yang di copy. Saya paste di sini. Nah, kemudian indexing ini keywords. Nah, kata kuncinya bisa di copy juga yang bahasa Inggrisnya tadi. Bapak Ibu semua, kata kunci ini gunakan yang contoh ada di sini ya. Pemisah antara kata kunci 1 dengan 2 itu menggunakan titik koma. Jadi diganti dulu menggunakan titik koma. Karena kalau nggak pakai titik koma, dia tidak akan terbaca nanti di keywordnya. Ini harus menggunakan titik koma. Terus language. Language ini jurnalnya menggunakan bahasa apa? Artikelnya. Saya mungkin ini hanya sebagai contoh ya, nanti disesuaikan. Nah, ini misalnya artikelnya menggunakan bahasa Arab. Ini kan judulnya seharusnya pakai bahasa Arab ya, cuman ini contoh saja. Nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini karena artikelnya menggunakan bahasa Arab, maka gunakan kode dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu kodenya AR. Kalau bahasa Inggris, EN. Nah, ini. Kalau bahasa Indonesia, ID. Semuanya bisa didapat di sini. Nanti Bapak Ibu klik saja ini muncul semua kodenya. Agensi ini biasanya diisi afiliasi, tapi saya jarang sih kalau ini biasanya saya kosongkan. Terus referensi ya tinggal copy paste saja referensi yang digunakan dalam artikel ini. Misalnya ini. Bapak Ibu, saran saya untuk menulis menulis referensi ini gunakan aplikasi yang dapat membantu dalam penyusunan daftar pustaka ini, Maroji. Jadi bisa pakai Zotero atau Mendeley atau EndNote dan segala macam. Kalau yang terserah mau pilih yang mana. Kalau saya menggunakannya Zotero biasanya. Ya tinggal paste. Nah, kalau sudah, pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu jumlah abstraknya sudah pas sesuai dengan yang diminta menggunakan bahasa Inggris. Kemudian penulisnya juga sesuai dengan yang dalam artikel, ada 2 orang. Nah, maka tinggal klik save and continue. Nah, supplementary file ini sunnah ya, boleh diupload, boleh tidak. Biasanya kalau saya pribadi ketika submit ke jurnal, supplementary file ini saya upload hasil Turnitin dari artikel saya. Jadi membuktikan ini menguatkan gitu ya bahwa artikel saya itu sudah saya turnitinkan dan tingkat similarity-nya hanya berapa persen, misalnya 15%. Oh, berarti aman sesuai dengan yang diminta oleh jurnalnya. Jadi Bapak Ibu juga perlu diperhatikan karena tingkat similarity ini juga di author guideline pasti juga muncul mereka mintanya berapa persen gitu tingkat similarity-nya. Kalau lebih dari 15% nanti bisa dikembalikan sama tim editor dan minta diperbaiki dahulu di Parapress. Oke, ini contoh saja karena saya tidak ada upload supplementary file-nya, langsung saya klik save and continue. Nggak apa-apa, nggak perlu di-upload. Nah, kalau sudah seperti ini artikelnya sudah terupload. Nah, ini semuanya ada, maka klik finish submission. Nah, maka kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, artinya penulis sudah berhasil mensubmit jurnal tersebut. Sudah berhasil memasukkan artikel tersebut ke dalam jurnal yang dituju. Klik saja Bapak Ibu Active Submission. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Wait segment ini berarti menunggu persetujuan dari tim editor. Kita klik saja title-nya, nanti munculnya akan seperti ini. Nah,
Kalau misalnya pas sudah selesai di-submit seperti ini, tiba-tiba misalnya namanya kurang satu atau namanya ada yang perlu diperbaiki, klik saja Bapak Ibu edit metadata. Nih yang ini, edit metadata. Nah, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki metadata yang ada di sini. Kalau tidak ada, pokoknya kalau sudah selesai ya save metadata, kalau tidak ada ya cancel saja. Nah, ini. Oke. Saya kira demikian Bapak Ibu, ini pedoman untuk para calon penulis yang ingin submit artikel ke dalam jurnal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.